Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, terima kasih ya. Senang sekali Bapak bisa berjumpa dengan anak-anak sekalian ya. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat selalu ya. Nah, Bapak mau menanyakan apakah suara dan video Bapak terdengar dengan jelas? Baik anak-anak, Bapak meminta tolong untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan. Mari Pak Guru serta teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, Bapak mengingatkan jangan lupa mengisi absen ya. Ya. Selanjutnya Bapak akan meminta tolong untuk ya anak-anak untuk menyimak ya lagu nasional ya dari Sabang sampai Merauke. Ya, mohon untuk semua mic-nya dimatikan. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Ya, baik, terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, Bapak mempersilakan anak-anak untuk menyiapkan buku catatan dan bolpen. Apakah sudah siapkan anak-anak? Silakan ditunjukkan. Siap, Pak Guru, siap. Oke. Apakah anak-anak tahu ketiga jenis buku ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu fungsinya apa? Ya, Pak. Ya? Buku servis, Pak. Oh, buku servis ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut. Ya, ini adalah kompetensi dasar. Ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Ya, diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak sekalian mampu menerapkan, memilih, menggunakan dan mengontrol OMM, servis manual dan Palbook real. SMK Bisa. otomotif Siap bekerja. pada mobil, ya kan? Apakah ada yang bisa menghafalnya? Ya, kita tidak bisa menghafal sekian banyak suku cadang yang ada pada mobil, apalagi mobil yang lain. Ini baru satu mobil, sekian banyaknya, ya. Bisa paham ya? Nah, apa kaitannya dengan kehidupan kita, ya? Jadi buku itu, ya, ketiga buku yang tadi Bapak tampilkan itu fungsinya sangat penting, ya. Diibaratkan seperti komputer, ya. Kita cukup mencarinya di komputer, ya. Jadi kita tidak perlu menghafal, kita cukup membacanya saja, ya kan? Lanjut ya. Oke. Nah, Bapak akan menjelaskan fungsi OMM atau Operation Maintenance Manual, buku pedoman pemilik atau buku pedoman pengguna, ya. Buku ini ada pada bawaan mobil. Jadi biasanya kalau kita membeli mobil, ya, itu ada buku bawaannya, ya, bagaimana cara menggunakan, bagaimana melakukan pengecekan, ya. Nah, Bapak akan jelaskan dulu. Jadi OMM ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengemudi, ya, atau operator, ya, sebagai pengguna, ya, tentang cara pemakaian dan pemeliharaan unit kendaraan, ya. Kemudian anak-anak sekalian, isi dari buku OMM ini, ya, yang pertama prosedur pemeriksaan sebelum dan sesudah menggunakan. Habis itu yang ketiga informasi komponen
ya. Yang keempat, tentang jadwal pemeliharaan berkala, ya. Jadi yang punya mobil itu wajib ya mengetahui, ya, termasuk kalian ya calon mekanik ya. Jadi apa namanya, anak-anak sekalian, jadwal pemeliharaan berkala itu bisa sebagai acuan untuk, oh, mobil kita sudah waktunya dilakukan servis. Servisnya apa saja ya, misalkan penggantian oli, penggantian air radiator atau air pendingin dan sebagainya. Bisa paham anak-anak? Siapa? Yang agak menarik nih, sistem kontrol mesin di 10 ya. Kita akan buka di 10 ya. Kita ke daftar isi dulu di sistem kontrol mesin, ini 10 ya. Indeks 10 tandanya ini. Ya, saya zoom dulu sebentar. Ini 10 halaman 1, indeks 10 halaman 5. Nah, kalau kita mau nyari tentang knock sensor misalnya di mesin 1 TRFE, di Nova itu mesin bensin. Terus di bagian dalamnya kita ada layout kecil-kecil 10. Ya. Nah, ini membuka materi ajar anak-anak ya. Bapak akan kirim linknya di kolom chat. Silakan anak-anak sambil membaca ya, membaca. Ketika ada hal-hal yang mau ditanyakan nanti dipersilakan. Tanya, Pak. Siapa, Fajin kah? Iya, saya, Pak. Oh ya, silakan. Apakah setiap mobil itu memiliki buku OMM yang sama saja dengan mobil lain, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, mungkin ada di antara anak-anak sekalian yang bisa menjawab. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab. Oh, silakan Muhammad Rifai ya. Kalau menurut saya tidak sama, Pak. Karena setiap mobil memiliki spesifikasi yang berbeda. Oke. Jawaban yang Terima kasih, bagus. Pak. Ya, terima kasih. Jawaban yang bagus ya. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Muhammad Rifai bahwa buku OMM itu setiap mobil itu berbeda ya. Jangankan itu ya. Satu ini ya, Toyota Avanza dengan Xenia itu pun berbeda. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada, anak-anakku sekalian silakan membuka HP, membuka aplikasi Quizzes ya. 2, 3. Yang peringkat 1, kemudian yang peringkat kedua itu Muhammad Fadilillah ya, dia salah satu ya. Kemudian Christian Nancy peringkat 3. Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk teman-teman peringkat 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih anak-anak. Oke, kita lanjut. Oke, baik anak-anak. Bapak akan membentuk kelompok diskusi ya melalui breakout Zoom Meet ya. Bapak minta untuk siapa? Kelompok 1 itu nanti ya atas nama Fajrin ya. Kemudian nanti kelompok 2 ya Bagus ya. Kelompok 2 Bagus ya. Baik. Bapak akan membagi ya, nanti tugas kalian adalah mendiskusikan ya tentang cara membaca buku OMM, kemudian buku servis manual dan buku PAL book ya, atau buku suku cadang ya. Oke, silakan anak-anak, silakan mengklik join ya. Ya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada kendala dalam membaca ini?
Alhamdulillah panduan. tidak, Pak. Oh iya, nggak susah ya anak-anak ya. Nggak susah anak-anak ya. Ya baik. Ya, Pak. Bapak akan ini ya. Bapak akan keluar kembali ke ruang utama. Terima kasih. Siapa? Baik anak-anak, ada yang mau ditanyakan mengenai LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah Pak? Oke. Bapak akan keluar dari kelompok 1 ya. Oke. Terima kasih. Oke, bagaimana? Sudah bergabung semua anak-anak? Ya, sudah, Pak. Pak. Oke, baik. Bapak ulangi. Bapak minta tolong untuk ketua kelas kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Ya, Pak. Berdasarkan pengamatan kami pada video 1, itu ada mekanik yang sedang melakukan tune up dengan menggunakan panduan buku servis manual, Pak. Terus yang kedua, berdasarkan pengamatan kami pada video 2, mekanik sedang melakukan perbaikan motor starter menggunakan panduan buku servis manual, dan ketika mau membeli suku cadang menggunakan panduan buku part book. Yang video 3, berdasarkan pengamatan kami, pemilik kendaraan menggunakan buku OMM sebagai dasar untuk melakukan servis berkala di bengkel, sedangkan mekanik yang mengerjakan servis berkala dengan menggunakan panduan servis manual. Ya. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi praktek. Berdasarkan pengamatan kami pada video 1 sedang melakukan top up yang dikerjakan oleh mekanik dengan menggunakan panduan buku servis manual. Yang kedua, berdasarkan pengamatan kami dalam video 2, mekanik sedang melakukan perbaikan motor starter dan memasang barang dengan panduan parbox. Kelompok 1 ya, karena jawabannya lebih detail ya dan lengkap sehingga Bapak memberikan nilai 100. Silakan tepuk tangan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak memberikan nilai di kelompok 2 ya, karena jawabannya kurang lengkap dan tidak mendetail, sehingga Bapak memberikan nilai 90. Silakan tepuk tangan. Kalian mungkin ada yang bisa menyimpulkan ya kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini. Silakan. OMM, buku servis manual, dan book part itu peranannya sangat penting, sehingga sebagai calon mekanik kita harus mengetahui cara membaca buku tersebut. Oke, baik, terima kasih ya. Dan Bapak menambahkan ya bahwa pada kasus ya pertama ya yang sudah Bapak tampilkan di awal pembelajaran kita ya, bahwa setiap manusia itu memiliki keterbatasan ya, daya ingat ya. Selanjutnya Bapak minta tolong untuk ketua kelas ya, silakan memimpin doa. Bapak persilakan. Oke, Pak, marilah doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih ya ketua kelas. Baik anak-anak, selamat pagi menjelang siang. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, Bapak mempersilahkan anak-anakku sekalian untuk meninggalkan ruangan Zoom Meet ya. Silakan anak-anak meninggalkan ruangan Zoom Meet. Silakan lift.